Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan melanjutkan pembahasan UK5 bab polinomialnya ya guys. Buat kalian yang belum subscribe channel aku, subscribe dulu ya guys sebelum nonton. Oke, sekarang yang nomor 11. Jika PQRS merupakan akar-akar persamaan polinomial ini, nilai ini adalah, yang pertama ini kan persamaan polinomialnya kan berderajat 4. Jadi di sini aku misalkan koefisiennya x pangkat 4 itu aku misalkan A yaitu 1, dan koefisiennya x pangkat 3 yaitu B yaitu negatif 2, koefisiennya x pangkat 2 yaitu C yaitu negatif 7, dan x itu adalah D yaitu 8, dan konstanta yaitu E yaitu 12. Nah, di sini sesuai dengan teorema Feta, jika semua akarnya kita tambahkan atau P tambah Q tambah R tambah S itu akan sama dengan negatif B per A. Nah, di sini kita kan udah dapat B-nya adalah negatif 2. Jadi negatif kali negatif 2 per A-nya yaitu 1. Negatif sama negatif dapat positif. Jadi tinggal 2 dibagi 1 yaitu 2. Lalu jika dikalikan, atau di sini aku tulis P kali Q kali R kali S, itu akan sama dengan E per A. Di sini kita dapat E-nya 12 per A-nya 1. A-nya 1 ya, maaf. Ini 1 ya. Jadi sama dengan 12. Nah, di sini ditanya nilai dari ini. Aku tulis dulu. 1 per PQR ditambah 1 per PQS ditambah 1 per PRS ditambah 1 per QRS. Nah, ini kalau aku samakan penyebutnya, jadi kita dapat penyebutnya disamakan. Jadi ini P QR kita kalikan dengan PQS, kita kalikan dengan PRS, kita kalikan dengan QRS. Lalu di sini jadi pembilangnya kita kalikan dengan selain dari penyebutnya, penyebut yang lainnya. Jadi ini 1 kita kalikan dengan 3 penyebut ini. Jadi sama saja dengan PQS dikali dengan PRS dikali dengan QRS. Lalu ditambah dengan yang ini, kita kalikan dengan penyebut 3 ini. Ini. Jadi kita dapat PQR dikali dengan PRS dikali dengan QRS. Lalu untuk yang ini 1 per PRS, satunya kita kalikan dengan yang lain, penyebut yang lain yaitu PQR dikali dengan PQS S ya, dikali dengan QRS. Lalu yang terakhir ini 1 per QRS kita kalikan dengan penyebut yang lainnya. Jadi kita dapat PQR dikali dengan PQS dikali dengan PRS. Nah, dari sini coba kita kalikan, ini P-nya kan ada 2. Jadi kita tulis P kuadrat. Lalu Q-nya ada 2, jadi Q kuadrat. R-nya ada 2, jadi R kuadrat, dan S-nya ada 3, jadi S pangkat 3. Ditambah dengan di sini P-nya ada 2, P kuadrat, Q-nya juga kuadrat, R-nya pangkat 3, S-nya kuadrat. Ditambah dengan di sini P-nya ada 2, Q-nya pangkat 3 ya, R-nya kuadrat, S-nya juga kuadrat, ditambah di sini P-nya pangkat 3, Q kuadrat, R kuadrat, dan S kuadrat. Dibagi dengan ini kita kalikan, kita dapat P-nya ada 3, jadi P pangkat 3. Q-nya ada 3, jadi Q pangkat 3, R-nya ada 3, S-nya juga pangkat 3. Nah, dari sini
ini aku keluarkan P kuadrat, Q kuadrat, R kuadrat, dan S kuadrat. Ini aku keluarkan dari ini. Oke, yang pertama ini kita keluarkan P kuadrat, Q kuadrat, R kuadrat, dan S kuadratnya. Jadi kita tinggal dapat di situ S. Lalu ditambah dengan ini, kalau kita keluarkan kita dapat R. Lalu di sini kita keluarkan jadi tinggal Q. Lalu ditambah di sini tinggal P. Nah, kalau ini semuanya P kuadrat, Q kuadrat, R kuadrat, S kuadratnya juga aku keluarkan. Jadi kita dapat P, Q, R, S. Pangkat 1. Nah, ini kita coret. Jadi tinggal S plus R plus Q plus P. Tulis ya. Kita urutkan jadi P plus Q plus R plus S dibagi dengan P, Q, R, S. Nah, di sini kan diketahui jika dijumlahkan hasilnya 2. Kita tulis. Dan jika dikalikan hasilnya adalah 12. Kita tulis. Jadi ini hasilnya kita sederhanakan yaitu 1/6. Ada enggak? Jadi jawabannya yang D. Oke, sekarang yang nomor 12, diketahui X1 tambah X2 dan X3 adalah akar-akar persamaan polinomial ini jika X3 sama dengan X2 dikurangi X1, nilai 2P plus 1 adalah. Nah, kita harus cari dulu menggunakan teorem Avita. Jika akarnya kita tambahkan, maka kita dapat X1 tambah X2 tambah X3 itu kan sama dengan negatif B per A. Di sini B-nya adalah negatif 2. Jadi negatif 2 per A-nya pangkat tertinggi yaitu 1. Koefisiennya 1. Jadi kita dapat 2. Lalu di sini diketahui X3 sama dengan X2 dikurangi X1. Jadi bisa kita tulis X3 ini pindah ruas jadi dikurangi X2 ditambah X1 sama dengan 0. Nah, ini kita eliminasi. Yang ini dan ini kita eliminasi. Jadi di situ kita dapat X1 ditambah X2 tambah X3 sama dengan 2. Dan di sini kita dapat X3 dikurangi X2 ditambah X1 sama dengan 0. Ini bukan min ya guys, ini maksudnya tandanya ini tadi. Nah, ini kita eliminasi. X1 dikurangi X1 habis. X2 dikurangi negatif X2. Kita dapat 2X2 ya. 2X2. Sama dengan ini X3 dikurangi X3 juga habis. Jadi sama dengan 2 dikurangi 0 yaitu 2. Jadi kita dapat X2-nya yaitu 2 dibagi 2 yaitu 1. Nah, kita udah nemu salah satu akarnya. Jadi kita bisa simpulkan salah satu faktornya yaitu X. Karena ini akarnya 1, jadi faktornya yaitu X min 1. Nah, langkah selanjutnya kita harus membagikan polinomial ini dengan akarnya. Di sini aku pakai cara Horner. Kita tulis koefisiennya yaitu 1, negatif 2, negatif 5, dan P. Ini kita bagikan dengan X min 1. Jadi X-nya yaitu 1. 1 turun 1 kali 1, 1. Negatif 2 tambah 1, negatif 1. Negatif 1 kali 1, negatif 1, negatif 5 tambah negatif 1, negatif 6. Ini kita kalikan, jadi kita peroleh negatif 6, jadi P dikurangi 6. Karena ini X min 1 merupakan faktornya, jadi sisanya pasti 0. Jadi kita dapat P min 6 sama dengan 0. Jadi P sama dengan 6. Nah, sekarang kita udah dapat nilai P-nya. Di sini ditanya 2P plus 1. Jadi 2P plus 1 sama dengan 2 dikali P-nya 6 ditambah 1. 2 dikali 6 12 tambah 1 yaitu
13. Jawabannya yang E. Yang E ya guys. Oke, sekarang yang nomor 13. Akar-akar persamaan polinomial x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2 tambah ax tambah b sama dengan 0 membentuk barisan geometri dengan rasio negatif 2. Akar-akar persamaan polinomial tersebut adalah, nah ini kita gunakan teorema Vita, yaitu jika akarnya kita tambahkan, misal di sini akarnya x1 tambah x2 tambah x3 itu pasti sama dengan negatif B per A. Di sini diketahui negatif B-nya yaitu negatif 6. Kita masukkan negatif B-nya negatif 6. Per A-nya koefisien maka tertinggi yaitu 1. Jadi ini kita dapat 6 ya. Nah, lalu di sini diketahui membentuk barisan geometri. Barisan geometri itu kan jika di sini misal U1-nya, suku pertamanya itu X1, lalu suku keduanya itu X1 dikali R. Lalu suku ketiganya yaitu X1 dikali R pangkat 2. Lalu ini kita masukkan ke dalam sini persamaan. X1-nya tetap X1 ditambah X2-nya tadi diketahui X1 kali R. X1 kali R. Lalu tambah X3-nya yaitu X1 R kuadrat. Dan di sini sama dengan 6. Nah, ini kita harus cari nilai X1-nya. X1-nya aku keluarkan. Jadi kita dapat di sini 1 ditambah di sini tinggal R. Di sini tinggal R kuadrat. Sama dengan 6. Nah, di sini kan diketahui rasionya negatif 2. Kita masukkan X1 ya. 1 tambah negatif 2 ditambah negatif 2 kuadrat sama dengan 6. Jadi X1, 1 ditambah negatif 2 itu kan negatif 1. Negatif 1 tambah negatif 2 kuadrat kan 4. Jadi negatif 1 tambah 4 yaitu 3. Jadi di sini 3 sama dengan 6. Jadi kita dapat X1-nya yaitu 6 dibagi 3 yaitu 2. Nah, sekarang kita udah dapat X1-nya yaitu 2. Sekarang kita tinggal cari X2 dan X3-nya. Sini ya, X2-nya kan tadi diketahui X2 itu sama dengan X1 kali R. Kita masukkan X1-nya yaitu 2, lalu R-nya negatif 2. 2 dikali negatif 2, negatif 4. Lalu untuk X3-nya, rumusnya yaitu X1 R kuadrat. X1-nya diketahui 2 dan R-nya itu negatif 2 ya. Dikuadratkan. Jadi 2 dikali 4 yaitu 8. Jadi kita dapat akarnya yaitu 2, negatif 4, dan 8. Jadi jawabannya yang E ya. Oke, sekarang yang nomor 14. Persamaan polinomial x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah 8x tambah n sama dengan 0 mempunyai dua akar kembar. Jika dua akar kembar tersebut merupakan bilangan bulat, nilai n adalah. Nah, jadi di sini polinomialnya itu berderajat 3. Jadi pasti memiliki 3 akar. Di sini aku misalkan akarnya yaitu P, Q, dan R. Di sini diketahui mempunyai dua akar kembar. Jadi aku misalkan P-nya itu sama dengan R. Nah, dari sini sesuai dengan teorema Veta, jika akarnya aku jumlahkan semua atau P ditambah Q ditambah R, maka kita akan dapat negatif B per A. Karena P sama dengan R, jadi bisa aku tulis P tambah Q tambah R. Di sini B-nya negatif 5, kita masukkan jadi negatif 5 per A-nya yaitu 1 per 1. Ini R-nya P ya, maaf. Jadi di sini P-nya ada 2, jadi 2P tambah Q itu sama dengan 5 ya ini. Jadi misal di sini Q-nya sama dengan 5 dikurangi 2P. Lalu untuk teorema Vita yang selanjutnya yaitu P dikali Q ditambah P dikali R ditambah Q dikali R sama dengan C per A.
Nah, di sini kan P sama dengan R. Jadi kita tulis PQ ditambah P dikali P jadi P kuadrat ditambah QR atau HP. C-nya di sini diketahui 8. Jadi 8 per A-nya 1. 8 per 1 yaitu 8. Nah, ini PQ dan HP kan sama. Jadi kita dapat 2 PQ tambah P kuadrat sama dengan 8. Lalu untuk teorema Vita yang terakhir, yaitu jika kita kalikan semua atau P kali Q kali R, itu akan sama dengan negatif D per A. Nah, ini R sama dengan P, jadi P kali Q kali P sama dengan D-nya di sini N. Jadi negatif N, A-nya 1, nggak usah ditulis. Jadi di sini kita dapat P kuadrat Q sama dengan negatif N. Nah, sekarang kita udah dapat 3 persamaan, yaitu 1, 2, dan 3. Sekarang kita fokus ke persamaan yang kedua, yaitu 2P Q tambah P kuadrat sama dengan 8. Di sini Q-nya aku masukkan ini, substitusikan ke dalam persamaan ini. Jadi 2P Q-nya yaitu 5 dikurangi 2P sama dengan tambah ya, P kuadrat sama dengan 8. 2P kali 5 jadi 10P. 2P dikali negatif 2P. Jadi min 4P kuadrat ditambah, ini P kuadrat ya, sama dengan 8. Ini negatif 4P ditambah P, kita dapat negatif 3P kuadrat ya. Lalu ini plus 10P. Lalu 8 kita pindah jadi negatif 8 sama dengan 0. Nah, lalu ini kita faktorkan, kita dapat negatif 3P tambah 4 dikali dengan P dikurangi 2 sama dengan 0. Ya Allah guys, ini 10P, maaf. Jadi kita cari P-nya, yaitu P sama dengan negatif 4 per negatif 3 ya. Jadi sama dengan 4 per 3. Lalu selanjutnya P sama dengan 2 ya. Nah, di sini kan diketahui dua akar kembar tersebut merupakan bilangan bulat dan akar kembarnya tadi yaitu P dan R. Jadi di sini P-nya otomatis adalah bilangan bulat, yaitu yang P sama dengan 2. Nah, kita udah dapat nilai P-nya, sekarang kita tinggal cari nilai Q menggunakan persamaan pertama, yaitu Q sama dengan 5 min 2P. 5 dikurangi P-nya yaitu 2. Jadi 5 dikurangi 4 yaitu 1. Nah, sekarang kita udah ketemu nilai P-nya dan nilai Q-nya. Sekarang kita tinggal cari nilai N-nya menggunakan persamaan yang ketiga. Kita masukkan P kuadrat Q sama dengan negatif N. P-nya yaitu 2. Jadi 2 kuadrat. Q-nya yaitu 1 sama dengan negatif N. Jadi 4 sama dengan negatif N. Jadi kita dapat N-nya yaitu negatif 4, yaitu yang E. Oke, sekarang yang nomor 15. Persamaan polinomial yang akarnya negatif 4, negatif 2, dan 3 adalah, nah disitu diketahui akarnya yang pertama X sama dengan negatif 4. Dari sini kita dapat faktornya, yaitu X ditambah 4. Lalu di situ yang kedua X sama dengan negatif 2. Kita dapat faktornya, ini sama dengan 0 ya. X tambah 2 sama dengan 0. Lalu yang ketiga yaitu X sama dengan 3. Kita dapat faktornya yaitu X min 3 sama dengan 0. Nah, untuk mencari polinomialnya kita kalikan aja ketiga faktornya ini. Jadi kita kalikan X plus 4 dikali dengan X plus 2 dikali dengan X min 3 sama dengan 0. Di sini X kali X kali X yaitu X pangkat 3. Lalu X kali negatif 3 yaitu negatif 3X kuadrat. Lalu sekarang X kali 2 kali X yaitu plus 2X kuadrat. Lalu X kali 2 kali negatif 3 yaitu negatif 6X. Lalu sekarang yang 4 kali X yaitu plus
4x kuadrat, lalu 4 kali x kali negatif 3 yaitu negatif 12x, lalu 4 dikali 2 kali x jadi plus 8x. Lalu Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Kalau kalian mau tanya soal matematika lainnya, kalian bisa langsung kirim ke email aku atau DM ke IG aku ya guys. Negatif 3, 2, dan 4. Kita jumlahkan, kita dapat plus 3 ya, x kuadrat. Lalu untuk yang x ada negatif 6, negatif 12, dan 8. Kita jumlahkan, kita dapat negatif 10 ya, x, lalu konstannya negatif 24 sama dengan 0. Nah sekarang kita udah dapet jawabannya, jadi yang E ya.